Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Ini adalah part akhir, Kemoja. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Pagi berikutnya, kala sepenggalah matahari naik, Asi melihat Wira keluar kamar bersama Sarta, sopir keluarga mereka. Wira sudah berpakaian rapi, janggut dan kumisnya bahkan dicukur mulus, membuat Asi tersenyum bahagia. Pasalnya sudah berapa hari dia tak pernah merapikan penampilannya lagi. Namun pagi itu Asi melihat cahaya kehidupan dalam wajah anaknya. "Wira, kau tampak rapi, mau kemana nak?" Wira menoleh, raut masam yang semalam ditampakkannya telah lenyap, digantikan wajah penuh senyum. "Kemoja." Senyum Asi menyurut, dia melirik kepada Sarta, sopir mereka. Tetapi Sarta menggeleng, tanda tak mengerti. "Aku akan ke rumah Kemoja, Bu. Aku tahu dia sudah kembali ke desanya. Dan kuharap ibu tak mencampuri urusanku." Meskipun lembut, kata-katanya penuh ketegasan. Asi bergeming, kala kursi roda Wira melewatinya, dengan didorong Sarta. Bahkan ketika Wira telah memasuki mobil, Asi bingung harus bertindak apa. Dia tahu Kemoja memang sangat bisa mempengaruhi hidup Wira. Asi hanya takut kebahagiaan anaknya ini hanyalah semu. Dan berikutnya Wira kembali terluka. Kenapa tante gak cegah dia? Kenapa tante membiarkannya pergi? Asi baru sadar ketika Amanda berteriak cemas di hadapannya. "Apa maksudmu? Tante kenapa membiarkan Wira sendirian ke sana, tante? Kemoja itu..." "Amanda, nak," sergah Asi ketika ia melihat amarah Amanda tak lagi terbendung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?" Amanda menggeleng-geleng sambil menariki rambutnya. Asi merasa tak enak hati pada gadis itu. Amanda bahkan meninggalkan kota hanya untuk merawat Wira. Namun Wira begitu tak acuh dengan keberadaannya. Dan sekarang bahkan tetap mengunjungi Kemoja. "Nak, tante minta maaf, tapi sungguh untuk masalah pasangan hidup Wira, tante tak bisa memutuskannya. Kau gadis yang baik, nak." Amanda menggeleng-geleng. Dia tak dapat mengatakan hal sejujurnya. Hatinya diremas kecemasan sebab nama Kemoja yang tak sengaja didengarnya. Apalagi Wira benar-benar berangkat menemui gadis itu. Lalu melihat Asi yang tak kaget dengan nama Kemoja. Artinya gadis itu memang ada di desanya. Namun bagaimana bisa? Amanda yakin sekali Andi telah membuang gadis itu ke lautan. Bagaimana Kemoja telah hidup? Asi memeluk Amanda yang bergetar hebat. Dia salah paham dengan perubahan emosi gadis itu. Dalam pikiran Asi, Amanda syok dan patah hati karena keputusan Wira. Dia memeluk Amanda, menenangkannya dengan menepuk-nepuknya. Sementara Amanda sendiri diliputi kecemasan hingga membuat nafasnya sesak. "Tante, aku izin ke kamarku." Amanda melepaskan pelukan Asih lalu berbalik, melangkah memasuki kamarnya. Di belakangnya Asih memandang punggung gadis itu dengan penuh rasa bersalah. Ladang-ladang yang terhampar luas dipenuhi beragam sayuran. Pada tiap petak ladang beberapa petani melakukan kegiatannya masing-masing. Sebagian mengangkut sayuran hasil panen, sebagian lagi ada yang menggemburkan tanah. Mereka bertani hanya sebagai pekerja, bukan sebagai pemilik. Sebab ladang-ladang itu sebagian besar dimiliki oleh mendiang Tuan Dharma yang diwariskan ke anaknya, Wira. Tanah ladang sebelah timur yang sedang digemburkan adalah ladang Endang. Awalnya ladang itu milik beberapa petani, tetapi tanah mereka tiba-tiba saja diklaim sebagai tanah berhak milik, sehingga mau tak mau
Pemilik sebelumnya harus mengalah menerima kompensasi dari Lurah Samin untuk melepaskan ladang mereka. Sebab percuma saja protes karena Lurah Samin maupun Endang akan melakukan segala cara agar untuk merebutnya. Ada 4 pekerja yang sedang mencangkul, menaburi pupuk kandang, lalu menyirami dengan air. Keempatnya begitu fokus bekerja, tak ada yang tahu tiba-tiba 4 ekor serangga terbang lalu hinggap di leher keempatnya. Mereka menempuk leher secara bersamaan saat gigitan serangga mengantarkan rasa gatal. Tepukan berubah menjadi garukan-garukan kasar. Namun tiba-tiba saja rasa gatal itu menjalar dari leher lalu ke dada, lalu menjalar ke berbagai bagian tubuh. Rasa gatal kian menjadi-jadi hingga berubah menjadi panas. Kulit mereka menjadi merah dan berdarah karena garukan yang kuat. Keempatnya menjerit kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Petani lain yang mendengar jeritan keempatnya menurunkan cangkul mereka lalu bergegas ke ladang milik Endang. "Tolong Pak, tolong!" Mereka menjerit sambil menggaruk-garuk, padahal kulit mereka sudah berdarah-darah. Beberapa petani langsung membawa mereka. Beberapa lainnya bergegas naik ke jalan untuk mencari delman atau gerobak yang bisa mengangkut keempat petani tersebut ke puskesmas. Perjuangan mereka tak sia-sia ketika melihat mobil jeep hitam melaju ke arah mereka. Pak, tolong sebentar Pak, punten." Wira menurunkan kaca jendela mobil dan menatap wajah cemas petani itu. "Ada apa Pak?" "Pak Wira, Pak, maaf, tolong kami. Di ladang ada teman kami yang tiba-tiba kesakitan Pak. Tolong bawa dia ke puskesmas di desa sebelah Pak." Wira tiba-tiba merasa cemas, lalu tanpa berpikir 2 kali, dia langsung mengizinkan. Saat melihat kondisi 4 petani tersebut, Wira tercengang, kaget, lalu berubah makin cemas. Segera dia meminta Sarta berputar balik mengantar petani-petani tersebut ke puskesmas. Rencananya untuk mengunjungi Kemoja dikandaskan begitu saja. Wira menunggu pemeriksaan keempat petani tersebut. Dia ditemani Sarta dan beberapa petani yang meminta tolong kepadanya. Raut wajah para petani itu begitu serius, bahkan lebih pada ekspresi takut. Mata mereka melirik beberapa kali ke ruangan perawatan. Suara jeritan rekan mereka makin membuat degup jantung kian cepat dihantam ketakutan. "Ini pasti kutukan. Hei, jangan ngomong sembarangan. Kalian lupa peristiwa Ratri dan Jaya? Ini pasti tulah yang akan melingkupi desa kita. Hus, Pak Mali menuduh kayak gitu. Siapa tahu mereka gatal-gatal karena keracunan makanan." "Makanan apaan? Mereka membawa masing-masing dari rumah. Apa istri mereka bareng-bareng kasih racun?" Mereka terdiam. Wira menguping pembicaraan petani-petani itu, tetapi dalam hati setuju bahwa peristiwa itu bukanlah kutukan. Akan tetapi saat tak ada pendapat apapun dari para petani tersebut, tiba-tiba serombongan orang memasuki puskesmas, membawa beberapa pasien yang berteriak-teriak kesakitan. Kondisi mereka sama persis dengan 4 petani yang dibawa Wira. Rombongan orang itu mengenali petani yang berdiri di dekat Wira. Namun bukan itu yang membuat para petani yang meminta tolong kepadanya menjadi panik. Mereka saling memandang dengan kecemasan yang tak lagi ditutupi. "Kutukan, desa kita telah dikutuk," ucap salah satu petani yang kali ini diangguki lainnya, meski perlahan-lahan. Gatal, tolong!" Serentak rombongan petani itu menjauh. Mereka menatap temannya yang tengah berguling-guling itu dengan rasa yang sama, takut. Wira makin kebingungan. Dia hendak menggerakkan kursi rodanya, tetapi Sarta menahan. Wira memandang sang sopir dengan tatapan menuntut. "Tuan muda, tolong jangan mendekatinya. Dia terkena kutukan." Wira hendak menjawab pikiran konyol Sarta, tetapi urung dilakukan saat petani lain kembali jatuh dan bertindak serupa. Seketika rombongan petani menjadi ricuh dan bergegas keluar dari puskesmas. Begitupun dengan Sarta yang menarik kursi roda Wira.
Kemoja yang tengah menyulam roncean melati tiba-tiba menghentikan kegiatannya. Angin berhembus dari jendela yang terbuka. Dingin menusuk kulitnya, namun bukan itu yang membuatnya berhenti menyulam. Aroma darah yang kuat, pekat, dan jahat seakan-akan memberitahukannya bahwa ada belati yang sedang dilemparkan kepadanya dari balik kegelapan. Desa Kahuripan, tempat tinggal Kemoja. Sore itu sangat lenggang, tidak hanya saat itu saja. Sejak kejadian 2 hari yang lalu, penduduk desa mendapatkan penyakit aneh. Warga menjadi takut keluar rumah. Kalaupun mereka keluar, biasanya hanya berani sampai ke halaman saja. Tidak tahan karena rasa takut yang menimpa mereka. Beberapa jawara kampung keluar, membawa parang dan golok. Mereka menuju rumah Lurah Samin yang dijaga ketat oleh beberapa anak buahnya. Melihat kedatangan orang-orang itu, Lurah Samin keluar dan menghadapi mereka di halaman. "Pak Lurah, kami minta Bapak mengusir Ratri dari sini." "Benar, wabah itu datang karena pezina itu masih di sini. Kami minta keadilan Bapak." Warga yang datang itu bersorak mendukung. Lurah Samin berdecak kesal lalu melepas cerutunya sambil menunjuk warga. "Apa bukti kalian kalau wabah itu karena Ratri? Semua tak ada hubungannya dengan keponakanku." "Pak Lurah, jelas-jelas kami lihat dia berzinah dengan pamannya sendiri. Kami meminta Ratri harus pergi dari desa ini." Melihat betapa kukuhnya mereka, Lurah Samin makin geram. Saat itulah Endang keluar sambil membawa nampan yang ditutupi kain merah. Matanya nyalang menatap satu persatu warga desa yang datang. "Aku akan buktikan bahwa penyakit yang mendera beberapa penduduk itu bukan karena kutukan Ratri." Endang membuka kain yang menutupi nampan lalu memperlihatkannya kepada warga. "Ini adalah jimat penangkal penyakit aneh itu. Jimat ini akan menunjukkan siapa si pembawa wabah sebenarnya. Dengan menyingkirkannya, wabah akan berhenti." Para warga itu saling memandang dengan ragu. Melihat keraguan mereka, Endang tersenyum sinis. Dia memandang keris kecil yang berada pada nampan. Keris itu diberikan Ki Darya 2 hari yang lalu. Dukun sakti itu tiba-tiba saja muncul di rumahnya tanpa pemberitahuan sama sekali. "Akan kutunjukkan kepada kalian bagaimana keris ini menunjukkan kuasanya." Kemoja sedang membersihkan lukisan ibunya ketika rame-rame suara teriakan berkumandang di halaman rumahnya. Dia mengangkat wajahnya perlahan lalu melangkah ke ruang tamu. Dibukanya sedikit gorden jendela dan dilihatnya Endang berada di depan para warga yang meneriaki namanya. "Keluar kau, wanita penenung!" Endang mengacung-acungkan kerisnya seolah-olah Kemoja berada di depannya. "Kami telah melihat keris ini terbang dan jatuh di rumahmu. Rupanya kaulah yang menebarkan teror wabah pada penduduk desa, wanita laknat." Kemoja menutup kembali kordennya lalu melangkah ke pintu. Saat dia akan membukanya, tiba-tiba pintunya tak bisa terbuka. Kemoja membeliak saat sebuah energi bertabrakan dengan tangannya. Entah bagaimana ada kekuatan lain yang kini benar-benar menantang dirinya. Jendela rumah menutup dengan sendirinya. Kemoja menoleh ketika angin berembus dari segala sisi. Sementara penduduk desa di luar rumahnya makin percaya ketika melihat jendela menutup dengan sendirinya. Ternyata dia tukang tenung. Bisik-bisik mulai merebak hingga menjadi kepercayaan kuat bahwa Kemoja memang sesuai dengan yang dikatakan Endang. "Bakar penenung itu, bakar dia!" Tiba-tiba anak buah Lurah Samin berkata dengan lantang. Bagi tercuci otak, kata-kata tersebut makin memicu tingkah warga yang lekas tersulut emosi. Mereka segera mengambil opor-opor dari rumah masing-masing. Lurah Samin bahkan sudah menyiapkan beberapa dirigen minyak tanah, seolah-olah memang dia sudah tahu akan kejadian ini. Ketika warga telah kembali membawa opor, rumah Kemoja masih pula tertutup. Endang menyeringai, "Bakar rumah beserta orang di dalamnya." Warga bergegas mengangkat obor. Begitupun anak buah Lurah Samin segera menyiram dinding-dinding rumah.
Di dalam kemarahan Kemoja semakin memuncak. Matanya berkedip dan ketika membuka, kedua matanya berubah menjadi hijau. Dengan sisi pupilnya berwarna emas. Kedua tangannya dilingkupi api merah. Kali ini dia bisa melihat kekuatan yang hampir setara dengan kekuatan Laut Selatan. Pada pintu dan jendela rantai gaib berwarna hitam melingkup rapat dan sulit diurai. Kemoja mengangkat tangannya hendak melemparkan kekuatan untuk memecah rantai gaib tersebut. Namun gerakannya terhenti kala mendengar suara penuh amarah di luar rumahnya. Berani kalian membakar rumahnya? Kupastikan satu desa ini akan kubumi hanguskan. Suara itu penuh getar kemarahan. Kemoja di dalam rumah terkejut. Dia melangkah mendekati pintu, mendengarkan suara Wira lebih dekat. Kalian meragukan apa yang bisa kuperbuat? Apa kalian mengira karena aku lumpuh, aku tak bisa berbuat apa-apa? Wira memandangi kerumunan warga desa itu, lalu berhenti pada Lurah Samin yang masih memegang dirigen berisi setengah minyak tanah. Kau sepertinya sangat bernafsu membakar rumah ini. Lurah Samin menggigil melihat tatapan tajam Wira. Dia langsung menjatuhkan dirigen tersebut hingga isinya tumpah berceceran. Dan Wira, ini adalah urusan desa kami. Kemoja yang kau kenal adalah penenung yang membuat warga sekitar terserang penyakit aneh. Bu Endang, ancamanku terhadapmu tidak pernah berubah. 3 tahun lalu maupun kini, aku akan memberi perhitungan kepadamu. Kau, Endang sangat ingin mencaci maki pria lumpuh itu. Akan tetapi suara yang berbisik di telinganya menyuruhnya menahan diri kepada pria itu. Tunggu saja giliranmu, Wira. Endang hanya dapat memakinya dalam hati. Melihat kondisi yang tiba-tiba berubah, Lurah Samin segera menyeret kakaknya pergi. Warga lainnya pun akhirnya memilih berbalik. Mereka bukan takut kepada Wira, tetapi jika Kemoja benar-benar penenung, bisa saja mereka akan dikutuk lebih kejam lagi. Mereka hanya akan menunggu waktu yang tepat. Kepergian mereka akhirnya membuat halaman rumah Kemoja kembali lapang. Wira perlahan menoleh pada pintu rumah Kemoja yang masih juga tertutup. Tatapannya yang semula dipenuhi perang berubah lembut. Dia terus menatap pintu dengan hati dipenuhi harapan maupun kecemasan. Dia berharap bisa bertemu gadis itu, juga cemas dengan keadaannya. Di dalam rumah, Kemoja melihat rantai gaib itu perlahan-lahan menghilang. Hanya ada aroma kemenyan yang tertinggal di jejak kekuatan kuno. Kemoja ingin menyelidikinya, tetapi itu sangat beresiko bila dilihat oleh manusia biasa. Kemoja melangkah lalu membuka pintu rumahnya. Pandangannya bertatapan dengan tatapan pria itu. Hatinya menggelenyar, diiringi degupan jantung yang tak dapat dia kembalikan. Sungguh, Kemoja hampir saja berlari untuk memeluknya. Akan tetapi sekuat hati ia tahan langkahnya dan memilih berdiri di teras. Bahkan tak sedikit pun senyum hangat dia sunggingkan untuk pujaan hatinya. Pergilah, aku tak menerimamu di sini. Sedingin ucapan Kemoja, sedingin itu pula tatapannya. Namun Wira justru tersenyum. Dia merasa ada tetes-tetes air yang mulai menyirami dahaga rindunya. Meski dia sering bertemu Kemoja dalam mimpi, rasanya sangat berbeda bila mendengar langsung ucapannya seperti ini. Aku tak bisa pergi, Kemoja. Kemoja mengepalkan kedua tangannya, menancapkan kukunya pada telapak tangan untuk mengurangi rasa sesak dalam hatinya. Tuan Wira, kumohon, pergilah. Dulu maupun sekarang, aku tak bisa menerimamu. Kemoja menatap kaki Wira, lalu tersenyum masam. Dia berharap senyumnya dapat menyakiti hati pria itu. Ya, memang benar. Wira merasa tak nyaman kalau Kemoja memandang kakinya yang lumpuh. Namun sama sekali dia tak tersinggung. Wira mencengkram pegangan kursi rodanya kalau melihat gadis itu berbalik dan hampir memasuki rumahnya kembali. Kemoja,
Aku akan sembuh. Aku akan kembali mengejarmu. Bahkan bila aku harus berlari tertatih, aku akan mengejarmu. Kemoja berhenti melangkah. Cukup lama dia berdiam. Lalu dengan menolehkan sedikit kepalanya, dia berkata, "Aku tak peduli, Tuan Wira." Ratri dengan cemas menunggu ibunya pulang. Dia mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali kepalanya melongok ke jendela. Lalu saat suara Lurah Samin dan Endang didengarnya, lekas-lekas dibukanya pintu. Wajah cemasnya menyambut kedatangan ibu dan pamannya tersebut. "Bu, bagaimana?" Melihat kecemasan Ratri, Endang tersenyum lalu merangkulnya masuk. "Tenang saja, meskipun gagal membakar gadis itu, warga tak akan berani mengusirmu." "Benarkah?" Ratri masih sangsi dengan kata-kata ibunya. "Tenang saja, Tri. Mamang selaku lurah di sini bakalan melindungi kamu." Lurah Samin menepuk bahu Ratri. Dia mencengkramnya dengan lembut. Ratri memundurkan diri ketika sentuhan pamannya berubah menjadi elusan. Dia memicingkan mata, curiga dengan niat pamannya. Namun Lurah Samin mengalihkan pandangan sehingga Ratri tak melihat kilatan nafsu di matanya. Endang pun tak melihat perlakuan adiknya kepada anaknya tersebut. Sebab itulah dia segera masuk ke kamarnya, meninggalkan Ratri berdua bersama Lurah Samin. Melihat Endang pergi, Ratri bergegas meninggalkan pamannya. Dia merasa pamannya tersebut mulai berubah. Secara pandangan mata, Ratri merasa dilecehkan. Apalagi pernah dia memergoki Lurah Samin sedang berada di luar kamar mandi. Kala dia keluar, seusai membersihkan diri. Mungkin Ratri hanya merasa curiga. Tetapi makin lama, tatapan pamannya tersebut makin membuatnya tak nyaman. Lurah Samin mengernyit melihat ibu dan anak itu kompak meninggalkannya. Sungguh, dia tak pernah merasa dihormati keduanya. Terlebih Endang yang selalu berlaku kuasa akan dirinya. Lurah Samin keluar dari rumah Endang, menoleh sebentar lalu meludah, membuang rasa kesalnya. Tak dia sadari, hal-hal tersebut telah dilihat oleh ular hitam berkepala merah. Sang ular segera berbalik, melata, lalu menghilang, menembus tembok pagar. Sejak terjadinya penyakit aneh di desa, warga tak lagi keluar rumah jika senja menyapa. Semakin malam keadaan makin lenggang dan hening. Namun demikian, dalam kegelapan malam, sosok manusia mengendap-endap memasuki pekarangan rumah Endang. Dia dengan mudahnya membuka pintu belakang, lalu menyelinap dan bersembunyi pada sisi lemari hias. Wajahnya ditutupi topeng kupluk, tetapi matanya sangat awas mengamati sekitar. Setelah yakin tak ada lagi suara-suara maupun pergerakan, dia segera membuka pintu kamar Ratri. Di dalam kamar, Ratri tengah tidur dengan pulasnya. Sosok bertopeng kupluk itu mendekati ranjang Ratri, memandanginya dengan sinar mata birahi. Seketika dia membuka topengnya, menampakkan wajah Lurah Samin yang menyeringai. Lurah Samin berbalik menuju pintu. Gerakannya perlahan karena takut membangunkan Ratri ataupun Endang yang berada di kamar sebelah. Sudah lama dia merencanakan ini. Rasa kesalnya pada Endang berubah benci ketika seringnya dia selalu diposisikan pada hal-hal sulit. Dia akan memberikan pelajaran kepada Endang melalui anaknya. Tak peduli Ratri keponakannya. Toh gadis itu pun seringkali menatapnya dengan penuh cemooh, sangat mirip dengan sang ibu. Saat Lurah Samin bergerak mengunci pintu kamar, saat itu pula ular hitam berkepala merah merayap, lalu dengan cepat memasuki mulut Ratri. Ketika Lurah Samin selesai mengunci pintu, ular itu telah masuk sepenuhnya, menebarkan aura penguasa tubuh. Di sisi ranjang, Lurah Samin menyeringai sambil menggosok-gosok tangannya. Dia memandangi tubuh Ratri bagi predator menemukan mangsa. Perlahan-lahan dia mendekat untuk membekap bibir gadis itu. Tubuh Ratri kecil dan sangat mudah baginya menaklukkan tubuhnya. Saat tangannya hendak menekan mulut Ratri, tiba-tiba Ratri membuka mata. Lurah Samin terkejut
hingga langkahnya mundur 2 kali. Namun karena takut Ratri akan berteriak, dia segera menyerang untuk membekapnya. Akan tetapi belum pun tangan menggapai wajah Ratri, Lurah Samin kalah cepat sebab Ratri telah mencengkram lehernya. "Kau!" Nafas Lurah Samin tersengal-sengal. Dia mencoba melepaskan cekikan keponakannya. Namun berapa kali pun dia mencoba, cekikan itu makin kuat. Ratri bangkit tanpa melepaskan cekikannya. Bibirnya mendesis, dengan kepala mengeliang bagi gerakan kepala ular. Wajah Lurah Samin makin pucat karena oksigen yang terhambat. Pegangannya pada tangan Ratri melemah. Nafasnya terputus-putus, tubuhnya lemas tak berdaya. Saat matanya hampir memejam, tiba-tiba Ratri mendekati wajahnya, menyeringai, menunjukkan gigi taringnya. Lurah Samin gemetar ketakutan, tetapi semua terlambat untuknya menjerit. Di detik berikutnya, Ratri menancapkan taring, menyebarkan racun yang langsung menjalar ke sepenjuru pembuluh darah. Lurah Samin ambruk dengan tubuh penuh lebah membiru. Buih-buih keluar dari mulutnya. Dia membeliak kala rasa panas membuncah dalam rongga dadanya. Seakan-akan ada ledakan dalam tubuhnya. Darah keluar dari kedua telinga, mata, hidung, serta mulutnya. Melihat targetnya telah meninggal, ular itu kembali keluar melalui celah mulut Ratri, menghilang seketika kala menyentuh lantai. Ratri sempoyongan kemudian terjerembab di kasurnya. Dia mengerjap-ngerjap menormalkan pandangan yang memburam. Saat pandangannya mulai jernih, dia membeliak lalu bangkit dari kasur. Jantungnya seakan-akan dipukul benda tak kasat mata, hingga membuatnya terkejut bukan main. Ratri hampir menginjak kaki sendiri ketika mundur dengan tubuh gemetar. Di detik berikutnya, dia berteriak memanggil-manggil Endang. Mendengar teriakan anaknya, Endang yang terlelap segera terjaga lalu cepat-cepat menuju kamar Ratri. Dia mendorong pintu kamar anaknya, tetapi sulit dibuka. Endang berteriak menyuruh Ratri membuka pintunya, tetapi Ratri seakan-akan tak mendengar teriakannya. "Buka pintunya, Tri, cepat!" Tahu bahwa ibunya telah datang, Ratri segera membuka selop pintu lalu membukanya. Dia segera menghambur ke pelukan Endang. Bu, itu." Ratri menunjuk ke dalam kamarnya. Endang menoleh lalu membeliak saat melihat mayat yang hampir gosong tergeletak dengan darah yang mengalir dari mulut, mata, hidung, maupun kedua telinganya. "Apa yang terjadi?" Ratri menangis, menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tak tahu, Bu. Mang Samin sudah tergeletak begitu saja ketika aku bangun." Endang menatap mayat adiknya dengan kebingungan. Namun ada kemarahan pula dalam hatinya. Samin datang ke kamar anaknya tentu akan berbuat sesuatu yang akan merugikan Ratri. Berpikir demikian, Endang meludahi mayat adiknya tersebut. Ratri kebingungan melihat tingkah ibunya. "Kau tenang saja, mayat busuk ini bisa menjadi senjata luar biasa untuk kita." Endang menyeringai. Ratri masih kebingungan dengan maksud ibunya. Namun melihat Endang begitu tenang, Ratri tak berani bertanya lebih lanjut. Dia melihat Endang mengambil kain, melilitkan kain itu pada tubuh Lurah Samin, lalu menyeretnya hingga ke ruang tamu. Endang terengah-engah, tetapi bibirnya dipenuhi senyum. "Satu tepuk, 2 lalat akan mati," gumamnya. Ratri meremas-remas kedua tangannya, melihat Endang yang mengambil gelas berisi teh lalu memecahkannya di samping mayat Lurah Samin. Gadis itu makin tak mengerti kala Endang terkekeh-kekeh sambil membuka pintu rumah. Selanjutnya dia melihat Endang berdiri di halaman rumahnya lalu menjerit-jerit. "Tolong! Tolong!" Teriakannya di malam buta yang hening membuat para tetangga terbangun. Para tetangga sekitar bergegas menuju rumahnya dengan wajah cemas. Endang dengan penuh air mata menunjuk ke dalam rumahnya. Tolong Pak,
Lurah Samin mati, dia terkena santet. Ketika mobil Wira memasuki jalan desa, Wira mendengar teriakan penduduk desa dan cahaya api yang membumbung. Jantung Wira berdenyut cepat. Dia berdoa dalam hati bahwa apa yang dipikirkannya itu tak akan pernah terjadi. Akan tetapi saat mobilnya semakin dekat dengan rumah Kemoja, kenyataan menghujam jantungnya. Wira membuka pintu mobil. Dia terjatuh kala mencoba turun tanpa bantuan. Bahkan kerikil menggores kulit tangannya. Wira mengabaikan sakitnya. Dia merayap dan memanggil-manggil nama Kemoja. Sarta cepat-cepat turun dan menghampiri Wira. Ditopangnya pria itu, lalu dituntunnya mendekati kerumunan warga yang membawa obor. Di depan matanya, rumah Kemoja telah sempurna dilahap api. Kemoja! Dada Wira sangat sesak. Endang menyeringai sinis, lalu menghampiri Wira dengan keangkuhannya. Perempuan itu telah menyantet adikku hingga meninggal. Kami tak dapat menolerir lagi keberadaannya di sini. Ucapan Endang terhenti kala cekikan kuat membuat nafasnya tersengal-sengal. Dia mencoba melepas tangan Wira, tetapi tak berhasil. Cekikan pemuda itu makin kuat. Tuan muda, jangan lakukan itu, Tuan. Sarta mencoba menarik tangan majikannya. Namun bagi sebuah batu besar yang kuat, sama sekali tangan itu tak bergeser atau melonggarkan cekikannya. Warga desa tak berani mendekat. Pasalnya sebagian besar dari mereka bekerja di kebun milik keluarga Wira. Lagi pula masalah mereka ada pada Kemoja, bukan pada pria itu. Namun Wira mengendurkan cekikannya kala tiba-tiba rasa sakit bagai mengoyak isi kepalanya. Dia berteriak kencang sebelum jatuh pingsan dengan disangga Sarta. Panik dengan apa yang terjadi dengan tuannya, Sarta lekas-lekas membawanya kembali. Endang terjerembab ketika Wira melepaskan cekikannya. Dia tersenggal-senggal sambil mengelusi lehernya yang dirasanya hampir patah. Sungguh, jika saja pria itu tidak pingsan, barangkali Endang akan terbunuh malam itu juga. Namun demikian rasa sakit itu terobati kala melihat kobaran api yang akhirnya merobohkan rumah Kemoja. Dia puas, sangat puas. Gadis itu pasti mati, terpanggang hidup-hidup di dalam sana. Ratri duduk di sisi ranjang Endang. Setelah menerima instruksi ibunya, dia tak pernah keluar dari kamar itu. Mayat Lurah Samin sudah dibawa oleh beberapa warga ke rumahnya. Jadi Ratri tenang tanpa harus takut dengan bayang-bayang mayat pamannya. Sedang bersiap-siap merebahkan dirinya, tiba-tiba kakinya menyenggol sesuatu di kolong ranjang. Ratri menunduk dan melihat siku figura yang dikenalnya. Dia mengernyit heran, lalu menunduk dan mengambil benda tersebut. Saat dia berhasil mengambilnya, matanya membeliak, melihat bayangannya sendiri pada cermin. Tidak, bukan soal bayangan dirinya, tetapi cermin yang ditemukannya adalah cermin kuno milik Ibu Kemoja yang dia yakini telah pecah sebelumnya. Tidak, Ratri menjerit melepaskan cermin itu ke lantai. Dia membelalak saat bayangan pada cermin berubah menjadi wajah Kemoja. Ratri hendak berlari, namun baru pun satu langkah, tiba-tiba kakinya tak dapat bergerak. Dia menoleh dan melihat dari cermin kuno tersebut muncul tangan mencengkeramnya. Ratri menjerit, air matanya menetes semakin takut. Tangisannya makin kuat, namun dari luar tak ada yang mendengarnya. Bahkan warga yang diminta Endang berjaga-jaga pun menganggap Ratri telah tertidur pulas. Mereka tak akan menyangka bahwa di dalam kamar Endang, Ratri menjerit-jerit meminta tolong. Apalagi ketika Kemoja keluar dari cermin tersebut, lalu menatapnya dengan sorot matanya yang hijau. Ampun Kemoja, ampuni aku tak bermaksud membunuhmu. Itu ibuku, dia yang membunuhmu. Ratri menggeleng-geleng sambil menangkupkan tangannya. Kemoja menyeringai. Begitu lucu pikirnya. Enda begitu kuat melindungi Ratri,
tetapi anaknya sendiri menjual namanya hanya demi lepas dari maut. Kemoja tertawa, tawa yang membuat Ratri berhenti menangis dan berubah menggigil. Tentu saja, kau tak usah cemas. Selanjutnya, memang gilirannya membayar semua hutang-hutang kepadaku, juga kepada ibuku. Ratri menggeleng. Tidak, Kemoja, semua barang yang kami ambil akan kami kembalikan kepadamu. Tapi tolong, jangan bunuh aku. Aku... Menjijikkan, sergah Kemoja kala mendengar isi hati Ratri menyebut Wira. Ratri memundurkan langkah dan bersiap berlari. Namun tiba-tiba saja lehernya disangkut sesuatu. Lalu tubuhnya ditarik hingga membentur lemari. Dia terbatuk-batuk, pecahan kaca menancap pada tangan dan punggungnya. Perih, Ratri merintih, namun seolah-olah tak mendengar rintihannya. Kemoja kembali menarik gadis itu, lalu membantingnya ke dinding. Bukan saja pecahan kaca yang menancap, bahkan lengannya tergores tanduk rusa yang dipasang pada dinding. Ratri berteriak kala tangannya patah ketika kembali dijatuhkan. Bunyi patahan itu bagai kidung merdu yang didengar Kemoja. Hanya saja dia tak menyukai suara tangisan Ratri yang memanggil-manggil nama ibunya. Saat dia akan kembali mempermainkan Ratri, angin dingin berbisik, membelai rambutnya seolah-olah sedang membisiki sesuatu. Sinar mata Kemoja berubah redup, lalu dengan sekali lempar, selendang hijaunya menaut leher Ratri kembali. Kemoja berbalik lalu bergerak melompati penyangga atap. Ketika kakinya kembali menjejak lantai, selendangnya menarik leher Ratri. Ratri tak sempat berteriak saat nafasnya terputus dengan cepat. Hanya beberapa gerakan kejang sebelum berhenti dengan tubuh berayun-ayun. Kemoja mengaitkan simpul selendang pada pintu kamar. Tanpa menoleh kembali, Kemoja memasuki sisi gelap sudut kamar, menghilang meninggalkan keheningan. Masih memijat-mijat lehernya, Endang kembali ke rumah. Setibanya di teras, dia menyuruh warga yang berjaga-jaga untuk pergi. Dia merasa sudah aman sekarang. Sebab itulah Endang memasuki rumahnya dengan tenang. Ada kabar baik yang ingin disampaikannya pada Ratri. Endang segera mengunci pintu lalu berjalan menuju kamarnya. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tak ada sautan. Ratri, buka pintunya. Ibu membawa kabar baik untukmu. Endang terkekeh, dia kembali mengetuk. Cepat buka pintunya. Endang mengernyit keheranan. Ada rasa takut menyelusup dalam hatinya. Maka cepat-cepat dia mendorong pintu sambil menekan pegangan pintu. Pintu terbuka, tetapi bertepatan dengan itu pula tubuh Ratri terjatuh, berdebam membentur meja dengan posisi terlentang. Matanya melotot dengan lidah menjulur dipenuhi liur. Endang membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin berteriak, tetapi bibirnya tiba-tiba keluh. Kakinya lunglai. Bahkan satu langkah pun tak dapat dia lakukan. Endang ambruk terduduk, menangis tanpa suara. Matahari telah naik sepenggala ketika jasad Ratri telah selesai dikuburkan. Para pelayat selesai memanjatkan doa, lalu berbalik meninggalkan pemakaman satu persatu. Hanya Endah yang masih duduk menekur, memandang sendu pusara anaknya. Wajahnya pucat dan masih dipenuhi air mata. Sesekali dengan selendangnya, Endang mengusap air mata di pipinya. Menangis seperti itu tak akan membuat anakmu bangun kembali. Sebuah perkataan menyentak Endang yang sedang terdiam. Endang mendongak dan melihat Ki Darya dengan tongkat hitamnya telah berdiri di depannya. Jarak mereka hanya terpisah pusara Ratri. Ki Darya, kemana saja kau, Ki? Aki bilang akan melindungi dan menolong Ratri. Tapi apa? Ini. Endang mengambil segumpal tanah pusara Ratri.
Dia dibunuh. Dia. Endang kembali menangis sambil menggenggam kuat tanah kuburan itu. Kalau kau ingin membalaskan perbuatannya, berhentilah menangis. Karena kali ini aku akan melawannya langsung. Tangis Endang langsung berhenti. Dia kembali menatap dukun sakti itu untuk menyelisik kebenarannya. Pada akhirnya dia percaya sebab pandangan Ki Darya amat serius. Bahkan Endang baru menyadari Ki Darya menampakkan diri di pagi hari seperti ini. Artinya kondisi mereka memang sangat serius. Amanda datang membawa nampan berisi teh dan cemilan. Namun Rosi menyuruh Dokter Denny memeriksa kondisi Wira terlebih dahulu. Asi bahagia atas usulan Rosi dan sangat berterima kasih karenanya. Tak lama kemudian mereka segera memasuki kamar Wira. Selama pemeriksaan itu Asi tak berani bertanya apapun. Dia cemas menunggu hasil pemeriksaan sang dokter. Bagaimana? Tanya Asi dengan segera setelah dokter keluar dari kamar. Syaraf-syaraf tubuhnya menolak respon yang dipaksakan. Itu kenapa dia tak sadarkan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan, Wira? Tante tenang saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Wira. Asi mengangguk, ada secercah harapan dalam hati dan pikirannya. Sungguh jika tak ada Amanda dan Rosi, Asi bingung apa yang harus dilakukannya. Selesai memeriksa Wira, mereka semua keluar untuk membiarkan Wira beristirahat. Setelah sang dokter menyuntikkan obat, Asi membawa tamu-tamunya ke ruang tamu sebelum berlalu ke dapur untuk menginstruksikan pelayan membuat makanan dan minuman. Apa benar kondisi Wira baik-baik saja? Aku sudah memerintahkanmu membuatnya lumpuh sampai akhir hayatnya. Rosi berbisik di telinga Dokter Denny. Tante dan Manda tenang aja. Obat yang kusuntikan tadi kandungannya akan melemahkan saraf-saraf tubuhnya. Bisa jadi dia akan menjadi idiot nanti. Rosi ingin tertawa terbahak-bahak. Ia puas membalaskan sakit hatinya kala Wira dengan mudahnya mencampakkan Amanda. Sekarang melihatnya lumpuh dan tak bisa apa-apa, tentu tak akan ada yang mau menikahinya. Amanda pilihan satu-satunya yang akan bergelar Nyonya Bratajaya. Wira terbaring di ranjang, terpejam bagi pulas. Reaksi obat yang diberikan dokter membuat syaraf pada indera-inderanya lumpuh. Benar-benar lumpuh hingga jika dicubit pun Wira tak bisa merasakannya. Kemoja menggerakkan tangannya bagi mengipas. Pintu kamar perlahan-lahan menutup tanpa membuat suara sedikit pun. Setelahnya gadis itu menaiki ranjang dengan pandangan sendu. Maaf Kang, maafkan aku. Kemoja membelai rambut Wira lalu mengecup keningnya. Ini mungkin terakhir kali aku menemuimu Kang. Banyak hal dan rahasia takdir yang tak dapat kita capai bersama. Maafkan aku. Kemoja terisak sambil mengecupi tangan Wira. Sungguh jika dia bisa memilih, dia ingin tetap sebagai manusia biasa. Namun seiring waktu yang berjalan, pada akhirnya kisah mereka tak akan pernah bersatu, sebagaimana kisah cinta sepasang manusia biasa. Kemoja menaruh tangan Wira kembali dengan lembut, lalu mengusap air matanya. Dia melirik kaki sang kekasih, memindainya, hingga cahaya hijau matanya bersinar terang. Detik berikutnya, Kemoja mendekatkan bibirnya pada bibir Wira, membukanya, lalu meniupkannya cahaya hijau yang keluar dari mulutnya. Ini adalah hadiah terakhir. Wira harus sembuh dan melupakan dirinya. Iya, Kemoja menghapus semua ingatan Wira tentangnya. Ketika dia terbangun nanti, nama Kemoja tak pernah ada dalam memorinya. Ki Darya memasuki hutan utara sambil menghunuskan keris. Ada cahaya aura yang membuat kerisnya bergetar dan mengikuti jejak aura tersebut. Cahaya berwarna hijau yang melesat cepat dan meninggalkan jejak kerlip keemasan. Ki Darya menyeringai saat jejak aura itu berganti aroma campuran gaharu dan melati. Kau di sini rupanya, keluarlah jahanam. Ki Darya memandang ke berbagai penjuru, berputar lalu memejamkan matanya.
Kemoja muncul di depannya dengan memegang kujang dengan mata 5 berisikan permata hijau. Hanya sekali pandang, Ki Darya tahu bahwa pusaka itu bukan pusaka biasa. Tebakannya kian yakin gadis di depannya adalah gadis Prajna yang dia cari. Begitu lihainya kau bersembunyi, tapi kemanapun kau bersembunyi, aku bisa mengejarmu. Bersembunyi, aku tak pernah bersembunyi darimu. Hanya saja kau memang tidak pernah bisa menemukanku. Justru akulah yang datang dan mengejarmu. Mereka saling berputar menatap waspada dengan menghunuskan senjatanya masing-masing. Ki Darya menyeringai kalau mata batinnya melihat percikan api dalam tubuh Kemoja. Permata Agni yang dijanjikan Nyai Badra memang ada di tubuh gadis itu. Bisa dibilang Kemoja memang telah mati. Keberadaan permata itulah yang memanggil kembali kehidupannya. Di belakang Kemoja pasti ada entitas kuat dan berbahaya yang akan menjadi ancaman bagi Ki Darya. Pantas saja Nyai Badra menyuruhnya untuk membawa gadis itu dengan segera. Menyerahlah, jika kau menyerah, aku tak akan membunuhmu. Kemoja terbahak-bahak, tawanya yang dipenuhi ejekan serta pandangan mata yang meremehkan. Wanita busuk, ku antar kau ke neraka. Ki Darya mengeram, lalu melompat menyerang Kemoja. Kemoja berkelit dengan terbang dan hinggap pada dahan. Dia masih terbahak-bahak melihatnya. Ki Darya makin murka. Ki Darya mengucapkan mantra-mantra yang membuat tawa Kemoja lenyap. Bumi bergetar, angin riuh berembus, pepohonan bergoyang-goyang, kala tanah yang menggenggam akarnya bergelombang. Ki Darya menggores telapak tangan kirinya dengan keris. Darah menetes, bercucuran ke tanah. Bagai dilahap, darah yang bercucuran itu menghilang ketika menyentuh tanah. Kemoja bergerak cepat kala cahaya hitam muncul dari tanah lalu sigap menyerangnya. Dia berkelit dengan bantuan selendang hijaunya. Namun cahaya hitam itu tak hanya satu. Dari tanah-tanah yang meretak, tak terhitung cahaya hitam muncul dan mulai mengejarnya. Selendang hijaunya berkibar lalu menyapu cahaya-cahaya hitam tersebut. Kemoja lompat kala cahaya hitam lainnya menyerang lebih cepat dan lebih hebat. Cahaya-cahaya hitam itu makin santer menyerang. Meski terpental berkali-kali oleh lingkaran pelindung, cahaya-cahaya tersebut tak kenal menyerah. Cahaya hitam itu adalah roh manusia mati yang dikumpulkan Ki Darya sebagai pasukannya. Mereka tak bisa mati sebab memang telah mati. Tangan Kemoja mengepal, menggenggam kujang dan selendang secara bersamaan, lalu menyatukannya. Perbuatan tersebut membuat angin berdesir, dedaunan berjatuhan. Kedua mata Kemoja bersinar dengan cahaya hijau. Sinarnya meluas, menyungkupi hutan. Ada teriakan-teriakan dari cahaya-cahaya hitam, teriakan kesakitan dan kengerian. Kemoja terpaksa melakukan ini semua. Cahaya-cahaya hitam tak dapat dibunuh, tetapi dengan permata Agni yang berada di dalam tubuhnya, roh-roh yang tersesat akan dilahap dan dikunci dalam inti permata. Tidak, kurang ajar, berhenti! Teriak Ki Darya kala cahaya-cahaya hitam tersebut tersedot dan memasuki tubuh Kemoja. Ki Darya berang, dia kembali mengacungkan keris lalu melompat menyerang Kemoja. Tetapi sosok Kemoja telah menghilang. Jejak aura maupun aromanya pun lenyap begitu saja. Di halaman belakang rumah besar Bratajaya, dengan dikelilingi orang-orang yang bercandaria, tiba-tiba Wira merasakan air matanya menetes. Dia kebingungan kala menyentuh air matanya sendiri. Tiba-tiba ada rasa sesak dalam hatinya, tetapi Wira sendiri tak tahu mengapa. Wira memandang Asih, Amanda dan lainnya yang tengah menikmati pesta. Meja bertaplak putih memanjang dipenuhi makanan. Itu semua sebagai ungkapan sukacita dan syukur karena Wira telah sadar dan kelumpuhannya pun sembuh. Ya, sebuah keajaiban. Dia bisa berjalan setelah 3 tahun lumpuh. Dari semua kegembiraan itu,
entah mengapa hatinya terasa kosong, sangat kosong, dan Wira tak tahu apa penyebabnya. Lalu sekarang hatinya tiba-tiba sakit, kecemasannya melanda, namun dia sendiri tak tahu siapa atau apa yang dicemaskannya. Asih sangat bahagia kalau Wira sama sekali tak mencari Kemoja. Sejak anaknya sadar 3 hari yang lalu, Asih merasa Wira terkena amnesia. Anaknya sama sekali tak mengingat Kemoja. Makanlah, ayo nak. Asih menyodorkan piringnya yang berisi potongan buah. Namun Wira menggeleng. Bu, apakah ada yang aku lupakan? Adakah sesuatu atau seseorang yang tidak kuingat? Jemari Asih mencengkram kuat pinggiran piring buahnya. Dia terperenyak, kaget dengan pertanyaan Wira. Namun segera dia bisa menguasai diri dan menggeleng sebagai jawaban. Tak ada nak, semua orang yang kau kenal ada di sini. Lihatlah, bahkan tunanganmu pun ada di sini. Wira memandang Amanda yang sedang mengobrol bersama ibunya. Entah mengapa Wira merasa itu salah. Meski dia ingat bagaimana wasiat kakeknya yang menjodohkannya dengan Amanda, tetap saja Wira merasa itu bukan hal yang sebenarnya. Namun apa? Wira tak bisa mengingatnya. Saat mereka sedang menikmati hidangan, tiba-tiba pintu penghubung halaman belakang dibuka seseorang. Sepatu putih hitam melangkah, membuat orang-orang di halaman belakang menoleh. Mereka sama-sama tertegun, tetapi 2 orang di antaranya tertegun karena cemas. Halo semuanya, aku kembali, ucap Andi sambil melambai. Lambaian yang membuat Amanda maupun Rosie memucat pasi. Buat apa kau menyusulku ke sini? Sentak Amanda kepada Andi. Mereka berbicara di sisi halaman lain, lumayan jauh dari yang lain. Aku tak menyusulmu, kau lupa, ini rumah tanteku. Apa perlu kuingatkan kalau Wira adalah sepupuku? Apa yang kau takutkan? Takut Wira tahu bahwa hubungan kita lebih dari teman. Apa dia tahu bahwa kita sering berbagi ranjang? Dan apa dia tahu kalau Kemoja? Cukup. Amanda amat geram. Dia mengepalkan kedua tangannya, menahan marah. Sungguh dia ingin menyingkirkan pria di depannya itu. Melihat wanita cantik di depannya sangat marah, Andi terbahak-bahak hingga membuat Wira serta lainnya mengalihkan pandangan kepadanya. Dia melambaikan tangan kepada Wira yang disambut pria itu dengan senyum. Bagaimana bila aku katakan sekarang? Kira-kira akan seperti apa marahnya? Andi berkata sambil memandangi Wira yang mengobrol kembali dengan Dr. Denny. Apa maumu sebenarnya? Janjimu. Kau berjanji akan menikahiku. Ah, tidak lagi. Aku tak lagi ingin menikahimu. Cukup, sudah cukup 3 tahun ini kau menjadi teman di ranjangku. Amanda sudah mengangkat tangannya berniat menampar, tetapi Andi mengancamnya dengan menunjuk kepada Asih yang mendekati mereka. Segera Amanda mengurungkan niatnya. Dia berbalik lalu tersenyum pada Asih. Mengapa kalian memisahkan diri? Ayo bergabunglah. Andi, Tante ingin sekali mengobrol denganmu. Kemana saja kamu ini? Tante seperti tidak tahu saja. Aku ada urusan di kota, tapi sekarang tidak lagi, dan akan menemani Tante serta Wira di sini. Iya, Tante memang membutuhkanmu mengurus kebun-kebun peninggalan mendiang kakekmu. Sebagai cucu harusnya kamu andil di dalamnya. Andi tergagah lalu mengangguk dan berjanji akan menuruti keinginan Asih. Hari-hari sejak kedatangan Andi membuat Rosie maupun Amanda makin tak nyaman. Pasalnya pria itu selalu mengancam mereka diam-diam. Setiap kali Andi hanya berbicara berdua dengan Wira maupun Asih, Amanda ketakutan. Seperti beberapa malam lalu, kala Andi dan Wira mengobrol lama di ruang kerja. Amanda maupun Rosie dilanda cemas. Mereka lelah dan tak ingin bayang-bayang Andi menghancurkan rencana mereka. Saat Andi memasuki kamarnya pada tengah malam, dia melihat Amanda hanya memakai piyama tipis duduk di sisi ranjangnya.
Andi menyeringai sambil menutup pintu dan menguncinya. Kamarnya berada di bagian belakang, jauh dari kamar Wira dan Asih. Memang sejak dulu dia selalu merasa dikucilkan oleh kakeknya karena ditempatkan di kamar belakang. Namun untuk kali ini dia merasa bersyukur tak akan ada yang tahu bahwa dia dan Amanda terlibat jalinan cinta, meski hanya nafsu semata. Bagus, kau mengerti sendiri apa mauku. Andi terkekeh. Amanda berusaha menahan amarahnya. Dia menyunggingkan senyum manis lalu mengambil poci keramik berisi kopi kesukaan Andi yang berada pada meja sudut lalu menuangkannya pada cangkir. Aku minta maaf, ucap Amanda sambil menyodorkan cangkir tersebut. Harusnya aku mengerti bahwa semua rencanaku lancar karena pertolonganmu. Sungguh aku baru menyadarinya sekarang. Minumlah. Bagi terhipnotis, Andi menurut. Diteguknya kopi tersebut 2 kali sambil terus menatapnya. Dia takjub karena itu adalah kopi kesukaannya. Amanda tersenyum, amat manis. Namun senyumannya menjadi ejekan yang membuat Andi mengernyit. Andi ingin bertanya maksud teringainya, tetapi tak sempat kata-kata itu keluar. Dia limbung hingga menjatuhkan cangkir yang dipegangnya. Pandangannya mengabur saat menangkap pergerakan Amanda, juga Dr. Denny yang bersembunyi di balik korden. Andi akhirnya mengerti, dia telah menenggak racun untuknya sendiri. Rasa pening dan mual tak karuan membuat Andi tak dapat berkutik kala Dr. Denny memasukkannya ke karung lalu menyeretnya. Namun telinganya masih dapat mendengar meski sayup-sayup. Rosi memerintahkan keponakannya membuang Andi ke laut. Guncangan berkali-kali membuat Andi hampir menyerah. Bahkan ketika dia dibanting lalu menggelundung ke semak-semak belukar, Andi tak dapat melawan sama sekali. Dia tak tahu telah berapa lama. Tapi dadanya kian sesak, nafasnya hampir putus. Saat nyawanya hampir lolos, tiba-tiba karung yang membungkusnya dirobek. Pekat, Andi hanya melihat kegelapan. Itu pun pandangannya telah mengabur dan tak jelas pasti. Namun dalam kesamaran itu, dia sangat yakin melihat wajah Kemoja. Kemoja, kau akan menjemputku. Andi terbatuk-batuk karena sesak yang kian menghimpit paru-paru. Maafkan aku, Kemoja. Maafkan aku, ikut membunuhmu. Tangan Andi menggapai-gapai dan mengenai kain jarik yang dipakai Kemoja. Beginikah jika ajal menjemput? Bahkan Kemoja yang telah mati sangat nyata di depannya. Amanda, dia yang menyuruhku membuangmu di tebing keraton itu. Suaranya makin tak jelas. Rasa sesak kian menjadi-jadi, lalu berakhir dengan Andi memuntahkan seteguk darah. Matanya melotot kala rasa terbakar bagi menghanguskan paru-parunya. Dan dalam ajalnya tersebut, bayangan Kemoja makin nyata, begitu cantik tetapi amat mematikan. Kemoja mundur dengan air mata berlinang. Tubuh Kemoja bergetar lalu jatuh terduduk. Dia tak mengetahui apa-apa tentang Amanda dan Andi. Dia tak dapat mengingat memori itu. Sebab itulah bayangan-bayangan itu bagai menghujam belati. Berkali-kali dan menghancurkan hatinya yang memang telah hancur sejak perpisahannya dengan Wira. Dalam keheningan hutan, Kemoja menangis. Tangisan yang menumpahkan rasa sakit serta rasa tak berharga. Begitu banyak orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Bahkan ketika diberi kesempatan hidup, dia tak dapat mengendalikan kehidupan keduanya secara utuh. Wahai alam, apa salahku? Mengapa engkau mempermainkan takdirku? Kemoja menjerit sambil mendongak. Ceritanya memecah keheningan. Pancaran energi dari tubuhnya menyabut sepenjuru hutan hingga mendesak makhluk-makhluk gaib yang mengintip dari balik kegelapan. Pagi itu selepas sarapan, Amanda dan Wira keluar sambil membawa beberapa jenis perbekalan. Amanda menggendong Wira dengan hati berbunga-bunga.
Sesekali senyumannya muncul, mengingat bagaimana pria itu mengajaknya. Tak dia ingat bahwa semalam dengan begitu mudahnya dia membunuh seorang pria. Amanda amat yakin bahwa sekarang penghalangnya telah pergi. Desas-desus kemoja yang hilang serta Andi yang tak mungkin kembali membuat wajah dan senyumannya sumringah. "Kita kemana?" tanya Amanda kala Wira berjalan ke arah lain, bukan ke kebun seperti tujuan mereka. "Ke hutan itu," tunjuk Wira. Amanda mengernyit. Hutan itu dipenuhi pagar pembatas. Sepertinya terlarang dimasuki. Namun bila sang kekasih hati tetap ingin melangkah ke sana, Amanda akan mengikutinya. Mereka berhenti di pinggir hutan. Pagar pembatas terbuat dari pasak-pasak kayu yang dijalin dengan kawat. Ujung runcing pembatas dibuat supaya tak ada pemburu maupun warga yang nekat masuk. Namun Wira begitu mudahnya melompati pagar pembatas itu tanpa menghiraukan Amanda yang kesulitan mencari cara masuk. "Wira, aku tak bisa masuk," ucapnya dengan mimik kesal. Dia menendang pagar pembatas itu lalu memandang Wira yang berjalan tanpa menoleh kepadanya. "Baiklah, aku tunggu di sini." Amanda menatap semak-semak yang bergerak-gerak, lalu terdiam kala ditatapnya. Pikirannya memerintahkan agar dia tak maju, tetapi kakinya begitu saja melangkah tanpa dirinya perintah. Saat telah berhadapan dengan semak-semak, tiba-tiba saja semak belukar itu kembali bergerak. Lebih kencang, lebih cepat, dan lebih ganas. Amanda tak sempat mundur kala semak belukar itu meledak. Lalu ranting-rantingnya menggoresi tubuh Amanda hingga pakaiannya koyak. Beruntung dia refleks melindungi wajah dengan lengan sehingga ranting-ranting itu hanya mengenai lengannya. Amanda menjerit, tangan dan tubuhnya sakit karena ranting-ranting yang menancap. Kakinya pun tak luput dari serangan. Dia ambruk, mengerang dan meraung. Dicobanya mencabut satu ranting, tetapi dia tak kuasa menahan sakitnya. "Amanda." Wira telah kembali dan cepat-cepat meraih tubuh gadis itu. Amanda makin meraung kala beberapa ranting yang menancap tertekan oleh Wira. "Sakit, tolong aku, Wira." Setelah beberapa ranting tercabut, Wira segera menggendong lalu secepat dia bisa, sedikit berlari kembali ke rumahnya. Tak dia ketahui, dari balik pohon muncul sosok gadis berkebaya biru dengan rambut terurai menutupi sebagian matanya. Tatapannya mengandung rindu, tetapi juga berselimut kebencian saat memandang gadis yang dibopong Wira. Amanda mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu kembali menyipit saat cahaya terang menyorot matanya. Dia menghalangi cahaya tersebut dengan lengannya, lalu perlahan-lahan bangkit. Tak berapa lama kemudian, dia merasa ada yang aneh. Kala mencium bau amis dan tangannya merasakan cairan dari tempat tidurnya. Kala menunduk untuk mengecek rasa basah itu, Amanda membelalak lalu berteriak. Dia mendongak dan mengamati sekitar dengan lebih jelas. Dia tak lagi berada di kamarnya, melainkan tempat yang mirip gua. Cepat-cepat Amanda turun dari ranjang lalu mencoba berlari. Akan tetapi tak ada satupun pintu keluar dari ruangan itu. "Tolong, tolong, tolong aku!" jerit Amanda sambil mencoba meraba-raba dinding gua. Tangisannya menjerit-jadi seiring rasa takutnya yang kian membesar. Kala masih terus bergerak, tiba-tiba sebuah tarikan pada lehernya membuatnya terpental lalu jatuh ke tanah berbatu. Belum pun puas menumpahkan rasa sakit dengan jeritan, Amanda kembali ditarik. Sesosok makhluk dengan wajah dipenuhi luka menghitam, mencekik lehernya hingga kakinya terangkat. Amanda terbatuk-batuk dan mencoba melepaskan tangan berkuku runcing yang mencekiknya. Namun dia tak kuasa saat kuku-kuku itu terus mencengkram hingga kulitnya robek dan mengalirkan darah. Sekali lagi Amanda mencoba melepaskannya, namun tiba-tiba saja tubuhnya dilemparkan kembali ke tempat yang lebih dalam, lebih dingin
dan menekan pernafasannya hingga menyesak. Saat itulah Amanda merasa dia dilemparkan ke jurang yang dalam, tak berdasar maupun tak bercahaya. Dia melihat di puncak tebing seorang gadis cantik memandang ke bawah. Amanda tak dapat menebak bagaimana emosinya, tetapi dia yakin gadis itu adalah Kemoja. Amanda menggeleng lalu menjerit panjang. Meski kemudian dia terbangun dengan peluh bercucuran, tangannya meraba-raba lalu berhenti kala yakin bahwa dia ada di ranjang tempat tidurnya. Mimpinya amat mengerikan. Sungguh Amanda tak ingin melihatnya lagi, tanpa dia tahu bahwa semua itu adalah awal nerakanya. Amanda, nak, ada apa? Wajah Amanda pucat, bibirnya sedikit pecah karena kering, sedang matanya sembab dan memerah. Dia menggeleng-geleng lalu mengulurkan lengannya. Rosie membelalang, tidak hanya dirinya, bahkan Asih dan Wira pun terkejut, bukan main, melihat luka melepuh di bekas tusukan ranting. Yang lebih mengherankan, luka tersebut seperti hidup, bergerak-gerak seperti ingin meletup. Dokter Denny datang dan langsung menyentuh salah satu tangan Amanda. Namun ternyata luka melepuh itu bukan hanya di tangannya, melainkan menjalar ke seluruh tubuh. Hanya wajah Amanda saja yang tak tersentuh. Pemeriksaan itu berlangsung cukup lama. Amanda terus merintih dan menggenggam tangan Wira, kala rasa sakit bagi menghujam sekujur tubuhnya. Bagaimana? Wira membuka suara kala melihat kebingungan dalam raut wajah si dokter. Tenang saja, ini hanya luka akibat racun. Wira tak begitu saja percaya, tetapi dia tak ingin memperpanjang masalah. Apalagi bau busuk yang bersumber dari luka melepuh Amanda menyeruak penciumannya. Dia ingin segera menyingkir dan menjauh. Baguslah, ucapnya lalu mendorong Amanda perlahan. Nyonya, tuan muda, di depan ada polisi. Polisi? Kenapa mereka datang kemari? Saya tak tahu nyonya, tapi mereka bertanya apa ini rumah Tuan Andi. Asih dan Wira saling pandang. Memang sejak kemarin Asih tak menemukan keponakannya tersebut. Andi sangat susah diatur, sering pergi tanpa pamit. Asih dan Wira sudah sering melihat demikian. Tetapi baru kali ini ada polisi yang mencarinya. Ada seorang warga yang melapor kepada kami. Jenazahnya terkapar di perbatasan desa sebelah. Setelah kami periksa, ada secari kertas di saku celananya yang menunjukkan alamat rumah ini. Apa Bapak bilang tadi? Jenazah? Apa yang terjadi pada keponakan saya, Pak? Di mana Andi sekarang? Asih panik dan maju melangkah mendekati polisi. Sepertinya polisi tersebut, Wira segera membawa Asih ke kamarnya. Namun luput dari perhatian mereka. Rosie dan Dokter Denny saling menatap dengan hati diliputi kecemasan. Segera Rosie menarik keponakannya itu menuju kamar yang ditempatinya. Apa yang terjadi? Mengapa mayatnya ditemukan di perbatasan desa? Tante, aku tidak tahu. Aku sudah membuangnya ke hutan belakang sana. Kau sudah memastikan dia mati? Sudah, dia sudah mati. Lalu bagaimana mayatnya ada di perbatasan desa yang begitu jauh? Jika waktu itu masih hidup, dia pasti akan kembali ke sini. Atau, apa kau yakin saat membuangnya tak ada satu orang pun melihat? Aku yakin hutan begitu gelap dan menakutkan. Kecuali manusia yang ingin melenyapkan nyawa manusia lain, tak akan ada yang datang ke sana. Saat keduanya masih memikirkan hal itu, Amanda menjerit hingga membuat Rosie dan dokter bergegas menuju kamarnya. Mereka melihat Amanda membelalak, menjerit sambil menarik-narik rambutnya. Manda, ada apa? Tenanglah. Amanda melotot, tangannya gemetar menunjuk langit-langit kamar. Langit-langit yang putih bersih itu penuh noda, darah yang membentuk rangkaian kalimat. Aku menginginkan jiwamu. Rosie mondar-mandir di kamar Amanda, raut wajahnya diliputi cemas. Sesekali mengernyitkan dahi.
sesekali menggigit bibirnya. Bukan hanya Rosi, Amanda maupun sepupunya pun merasa semua itu terlalu aneh. Bu, apa mungkin ini ulah Andi? Orang itu sudah mati. Berarti arwahnya dia. Rosi menggeleng-geleng, tetapi dia pun tak memiliki jawaban yang tepat. Mereka adalah orang kota. Hal klinik, gaib, atau mistis itu hanya dongeng belaka. Namun mereka melihat secara langsung bagaimana tulisan ancaman itu muncul, lalu menghilang tiba-tiba, tak berbekas sama sekali. Tante, sebaiknya kita kembali ke kota. Lagi pula Amanda membutuhkan perawatan yang lebih baik. Obat-obatan semua ada di rumah sakit kota. Tidak, aku tak akan mau pergi dari sini. Wira sebentar lagi jadi milikku. Jangan gila, kau tak sadar nyawamu terancam di sini. Kalau kau mau pulang, pergi saja sendiri. Amanda melengoskan wajah. Kalian gila, aku tak mau ikutan gila karena kalian. Cetus Dr. Denny lalu segera beranjak keluar. Dia berniat pergi dari rumah itu, bahkan menjauhi tante dan sepupunya itu. Meskipun dia bukan manusia baik, rasionalitasnya masih berjalan dan dapat menimbang mana yang baik dan buruk. Maka siang itu juga Dr. Denny bergegas pergi, hanya berselang 1 jam setelah keberangkatan Wira bersama ibunya. Para pelayan Bratajaya melihat sang dokter berjalan tergesa-gesa sambil sesekali mengumpat. Setelahnya dia melajukan mobil sesegera mungkin meninggalkan rumah Bratajaya. Di tengah jalan, Dr. Andi dihadang oleh arwah Andi. Dr. Denny sangat ketakutan. Diinjaknya pedal gas dengan tekanan penuh. Mobil melaju sangat kencang, menabrak sosok Andi yang menyangkut di kaca depan. Denny sama sekali tak melepaskan injakan gasnya. Mobil semakin cepat melaju hingga kecepatannya menerbangkan dedaunan di pinggir jalan. Jalanan yang lenggang tiba-tiba saja mulai ramai. Bermunculan beberapa petani yang membawa hasil panen dengan kayu panggul dan melintas ke tengah jalan. Denny membelalak ketika membanting setir ke kiri yang merupakan jurang-jurang curam. Mobil tergelincir menabrak bebatuan sebelum terus melaju dan meloncat memasuki jurang. Teriakan Denny tertutup oleh benturan mobil. Mobil berguling-guling menghantam terjalnya bebatuan sebelum meledak ketika menghantam batu di dasar jurang. Api membumbung tinggi, membakar daun-daun pepohonan sekitar. Para petani melongok ke bawah jurang, mengutuk mobil gila yang hampir menabraki mereka. Wira kembali ke rumahnya saat petang telah menyapa. Suara guruh bagai menderu dari langit sisi barat, seperti akan hujan besar karena kilat beberapa kali menyambar. Dilihatnya sang ibu telah melaju di teras karena rinai hujan mulai mengguyur meski tak serentak. Hanya butiran-butiran tipis gerimis. Entah mengapa, Wira merasa hujan malam ini membawa berita buruk untuknya. Sebetulnya berita buruk itu memang telah dilaluinya di rumah sakit. Kematian Andi memukul hatinya, apalagi cara kematiannya yang dirasanya janggal, makin membuatnya penuh pertanyaan. Namun polisi belum dapat menemukan siapa yang meracuni Andi. Suara guru kembali menderu. Wira mengerjap kala butiran dingin makin rebas berjatuhan. Dia berlari cepat menuju teras sambil mengibas-ngibaskan air hujan yang menempel pada jaketnya. Namun saat itulah dia tercengang menatap ruangan tamu. Wira segera masuk dan berdiri di sisi ibunya. Ada apa ini? Tanya Wira sambil memandangi 2 wanita yang memandangi kamar Amanda yang tertutup. Endang melirik Wira dengan kerlingan sinis. Rosi tak menjawab, tetapi dari air mukanya penuh ketidaksenangan. Sama dengan Wira, Asi pun kebingungan dengan kehadiran Endang. Siapa yang mengizinkannya masuk ke rumah ini? Wira kembali bertanya. Saya yang mengizinkannya. Rosi menghadap ke Wira. Dia datang bermaksud menolong anakku. Apa kau tahu? Amanda terkena tenung seperti penduduk desa sana. Asi mengernyit tak suka. Meski dia dekat dengan calon pesanya itu, tetap saja
tamu rumahnya hanya dia dan Wira yang berhak menerima. Tapi kau tidak punya kewenangan membolehkan siapapun masuk ke rumahku, Jeng. Lalu kalian membiarkan Amanda mati karena tenung wanita setan itu. Rosi meninggikan suaranya. Wanita setan? Maksud Jeng Rosi? Ya, siapa lagi kalau bukan Kemoja? Seluruh penduduk desa tahu Kemoja adalah wanita setan yang membawa wabah karena ilmu hitamnya. Endang tiba-tiba membuka suara sambil menoleh dan menatap tajam Wira. Aku dan Ki Darya datang untuk membantu kalian terlepas dari kutukan wanita setan itu. Seharusnya kau berterima kasih kepada kami. Endang mengepalkan kedua tangannya melihat sosok Wira. Endang diingatkan kembali tentang kematian Ratri. Wira tak menggubris ucapan Endang. Dia melangkah ke kamar Amanda, berniat mengusir tamu yang tak diundang yang berada di dalam sana. Namun Endang bergegas menghentikannya dengan mencengkram lengan Wira. Sontak Wira mengibas dan berbalik mencengkram leher wanita itu. Wira membelalak sebab gerakan dan perlakuannya kepada Endang seperti pernah dilakukannya di masa lalu. Wira! Asi memekik dan segera mendekati anaknya. Ditariknya tangan Wira sehingga anaknya itu melepaskan cengkramannya. Percaya atau tidak, anakmu telah terkena 7 dari wanita setan itu. Nyonya, cepat atau lambat, dia akan mati karenanya. Aku menolerirmu masuk tanpa izin ke rumahku. Tetapi jika kau mengutuk anakku, kupastikan kau akan keluar dengan hina dari rumahku. Endang melotot yang dibalas dengan tatapan tajam Asi. Namun perselisihan itu terhenti kala Wira mengadu kesakitan dan memijat kepalanya. Kemoja! Sebutannya sebelum kesadarannya jatuh di relung kegelapan. Dia dalam pengaruh setan wanita itu. Mata Ki Darya melotot ke Wira. Wira masih tak sadarkan diri. Dengan dibantu Ki Darya, tubuhnya dibaringkan ke sofa. Asi dengan cemas memeriksa suhu Wira dengan menempelkan tangannya pada dahi anaknya. Tubuh Wira dingin dan berkeringat hingga membuat cemas ibunya. Kau masih tak percaya dengan ucapan Ki Darya? Anakmu akan menjadi korban berikutnya. Endang ikut mengompori. Benar, Amanda adalah salah satu korbannya. Beruntung Ki Darya menyelamatkannya, ucap Rosi sambil mengapit Amanda. Keluar dari kamarnya. Wajah gadis itu masih pucat, tetapi luka-luka melepuh di tangannya telah mengering. Asi terkejut dan melirik Ki Darya. Apakah memang dia sesakti itu? Pikirnya. Tante, jangan sampai tante terlambat menyadari sehingga mempertaruhkan nyawa Wira. Lalu apa yang harus kulakukan, Jeng Rosi? Asi terpedaya. Dia melirik Wira yang masih tak juga sadar. Rosi tersenyum lalu mengelus punggung Asi. Kau tenang saja Jeng Asi, ada Ki Darya yang siap membantumu. Asi memandang dukun dengan sisi wajah penuh luka bakar itu. Dia menunduk, ada keraguan yang masih mengelindang di hati. Namun rasa takut kehilangan Wira pun tak kalah mendominasi. Baiklah. Asi mengangguk perlahan, ragu-ragu. Namun segera dia menghilangkan keraguan itu ketika melihat Wira kembali. Rosi dan Endang saling melirik. Keduanya merasa bahagia kala target telah masuk ke lubang jebakan. Dia tak peduli dengan kondisi Wira. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana menguasai harta Bratajaya. Bahkan jika Amanda harus menikah dengan mayat Wira pun, dia akan melakukannya. Endang pun tak peduli nasib pria itu. Yang dipedulikannya hanyalah melihat pria itu mati dan menemani arwah Ratri di alam baka sana. Ya, Ki Darya menjanjikan hal itu. Mendengar persetujuan Asih, Ki Darya tersenyum sinis. Tanpa izin kepadanya, dia mulai mendekati Wira. Tongkatnya berketuk-ketuk ketika beradu dengan lantai. Satu-satunya suara yang memecah hening di dalam rumah besar itu. Ketika dia telah berdiri di sisi Wira, Ki Darya mengulurkan tangan, berniat memegang dahinya.
Akan tetapi sesenti lagi telapak tangan itu menyentuh dahi. Wira membuka mata, lalu menampik tangan sang dukun. Wira tersengal-sengal, kepalanya kembali pusing, tetapi pandangannya mulai kembali jernih. Dia memelototi Ki Daria yang memandangnya dengan dingin. Wira, Asi akan beranjak menyentuh anaknya, tetapi Ki Daria menghentikannya. Jangan mendekatinya. Apa? Dia, dalam tubuhnya, pengaruh wanita setan itu amat kuat. Jika kau mendekat, kau dan anakmu akan mati. Omong kosong, apa maksudmu? Bentak Wira. Kau penuh dengan setan, kau harus disembuhkan. Meski Wira masih dilanda pusing, dia mencoba bangkit berdiri. Pergi dari sini. Perintahnya penuh amarah. Asi membelalak saat melihat Wira memelototinya. Dibandingkan memihak mereka, Asi memilih anaknya. Maka segera dia menerobos tangan Ki Daria yang mencoba menghalanginya. Wira adalah penguasa rumah ini. Dia berhak mengusir siapapun yang tak dikehendakinya. Jeng Asi, kau lupa dengan apa yang kau katakan sebelumnya? Wanita setan itu. Cukup, sentak Wira. Aku menyuruh kalian pergi. Wira. Amanda mencoba membujuk, tetapi belum selesai kata-katanya, Wira kembali membentak. Kau buta dan tuli. Aku mengusir ibumu dan teman-temanmu. Amanda mundur beberapa langkah. Ada rasa takut mengelindang ketika menatap mata Wira yang dipenuhi api kemarahan. Wira tak main-main. Kemarahannya tak dapat dipadamkan dengan apapun kecuali mereka pergi. Anak muda, aku akan pergi seperti maumu. Tapi semua yang kukatakan kepada ibumu semuanya benar. Kau dalam pengaruh perempuan setan itu. Cepat atau lambat, kau akan datang mencari bantuanku. Selepas berkata demikian, Ki Daria berbalik lalu melangkah pergi. Endang menyusulnya setelah meludah secara sembarangan ke lantai. Sementara Rosi dan Amanda sempat gamang. Tetapi ketika Wira melirik mereka dengan sinis, keduanya memutuskan berbalik dan mengikuti Endang. Ruang tamu sangat lenggang dan hening setelah kepergian mereka. Bu, apa maksud dukun itu sebenarnya? Perempuan setan yang disebut siapa dia? Asi memandang Wira dengan tatapan sendu. Sungguh hatinya sangat gamang. Dia takut Wira kembali tergila-gila kepada Kemoja dan nekat akan melakukan apa saja. Akan tetapi melihat betapa tak mudah dibodohinya pria itu, Asi tahu cepat atau lambat Wira akan mengetahuinya. Kemoja, dia. Setelah keluar dari rumah Bratajaya, Rosi mengikuti kemanapun Endang pergi. Bahkan ketika Endang membawanya ke pondok Ki Daria, Rosi dan Amanda tak banyak bicara. Keduanya dipenuhi dendam dan sakit hati karena perlakuan Wira. Sebab itulah dia berniat ingin memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Sebenarnya Kemoja itu, apakah dia sudah mati? Amanda tiba-tiba bertanya. Endang dan Ki Daria mendongak hampir bersamaan. Ki Daria terkekeh. Ya, dia sudah mati. Tapi kekuatan besar kembali menghidupkannya. Amanda dan Rosi saling berpandangan dengan heran. Endang pun melirik Ki Daria dengan penuh rasa ingin tahu. Selama ini dukun itu tak pernah menceritakan apapun yang diketahuinya berkaitan dengan Kemoja. Dahulu kala, pada zaman penjajahan berdiri, seorang putri yang cantik jelita menjadi momok kecemburuan seorang selir ayahandanya. Sang selir begitu bernafsu menguasai kerajaan, sehingga hanya boleh anaknya lah yang menduduki tahta. Berbagai upaya dia lakukan, hingga kemudian dengan kekuatan sihirnya, semua dikendalikan dengan mudah. Sang putri menjadi buruk rupa. Seluruh tubuhnya dipenuhi borok bernanah. Berbagai sayembara mencari tabib penyembuh sang raja lakukan. Tetapi penyakit putrinya tak kunjung sembuh. Rakyat diperdaya dengan isu-isu yang mudah menyulut keributan.
sang putri dikutuk, sehingga mereka takut kutukan itu akan berimbas kepada para rakyat. Maka karena desakan itu, sang raja terpaksa membuang putrinya ke hutan. Pada hutan itu justru sihir terjahat dilakukan sang selir. Dia menyuruh dukun santet kembali mengirimkan berbagai sihir yang pada akhirnya sang putri harus berlari makin jauh, lalu menjeburkan diri ke laut. Ki Darya memandangi 3 perempuan di depannya. Iya benar, Laut Selatan. Dia adalah Putri Kadita. Lalu apa hubungannya dengan Kemoja? Apa hubungannya dengan ini semua? Sangat berhubungan. Tak ada yang mengetahui bagaimana Putri Kadita dapat membangun kerajaan di Laut Selatan. Namun dendamnya kepada sang selir juga tak pudar. Dia memburu dukun yang membuatnya diliputi sihir. Mereka bertarung, tetapi Kadita tak membunuh dukun itu. Dia mengutuknya, kutukan ribuan tahun yang membuatnya hidup dalam kegelapan. Hanya darah gadis Prajna yang akan melepaskannya. Namun, gadis Prajna hanya dilahirkan dari pernikahan ras manusia dan Trah Markayangan. Ayah Kemoja bukan seorang manusia. Dia Trah Markayangan, panglima kerajaan Laut Selatan. Endang membelalak, kenangan masa lalu berkelebat yang mengungkapkan banyak keanehan pada pria yang sampai saat ini pun tetap terpatri di hatinya. Karena jatuh cinta kepada manusia, dia melepaskan hak istimewanya, termasuk permata Agni yang merupakan sumber kekuatannya. Dia mati sia-sia sebagai manusia. Ki Darya tertawa terbahak-bahak kala ingatannya berpendar pada masa silam saat kerisnya menghujami pria itu. Namun meski dia menang, wajahnya hangus terbakar karena pria Markayangan itu sempat mengeluarkan kekuatan terakhirnya sebelum mati. Lalu, apakah Kemoja? Endang terbata-bata bertanya. Ki Darya tersenyum sinis. Bahkan jika dia mempunyai permata Agni di dalam dirinya, aku masih bisa mengalahkannya. Ucapnya demikian angkuh. Sepoi angin membelai wajah Kemoja di atas tebing keraton. Ombak menghantam di bawah tebing, menderu-deru dahsyat seolah-olah gambaran hatinya kini. Pakaiannya serba hijau dengan sulaman benang emas. Kain jarik parang menambah kesan keindahannya. Namun dari semua sisi penampilannya, parang hitam yang dililit dengan selendang hitam membuat auranya berubah. Parang itu digenggam kuat pada tangan kirinya sebagai sebuah kuasa dan ikrar kepada alam semesta bahwa dia adalah penerus ayahandanya. Nah teman-teman, ceritanya tamat sampai di sini ya. Semoga nanti cepat ada session keduanya ya, dan mungkin dengan judul yang berbeda. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.